Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jetik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini pada video ini Mang coba berbagi berbagi pengalaman lah pemakaian kamera atau lensa kamera ya. Atau apa sih Mang kalau kita mau motret cukup semua lensa harus punya atau seperti apa? Ini mungkin tips ya atau ya rekomendasi lah dari Mang jenis lensa yang harus dimiliki oleh yang pengen motret gitu ya. Kalau yang profesional dan uangnya udah budgetnya tinggi, ya mungkin video ini nggak terlalu bermanfaat ya, karena budgetnya leluasa nih. Kalau yang untuk yang belajar motret gitu ya, tapi budgetnya sangat terbatas, mungkin Mang coba menyarankan 3 lensa gitu ya, yang harus dimiliki oleh para fotografer ya. Yang pertama adalah ini ya, lensa fix ya, atau lensa makro. Ini terutama yang f-nya kecil ya, kalau bisa 1,8 gitu. Atau enggak berapa lah gitu, yang pokoknya yang kecil lah gitu ya, f-nya itu biar bokehnya tuh sama terangnya itu tinggi ya. Nah, ini tuh penting terutama yang seneng motret foto makro ya, kayak foto serangga gitu ya, mata serangga, terus bunga detailnya pengen jelas, pakai yang lensa makro seperti ini ya. Ini pilihannya banyak ya, ada yang 85 mili, ada yang 100 mili gitu ya. F-nya pun berupa-rupa, ini kebetulan memang yang punya adalah di 2,5 ya, ini F-nya. Jadi 1:2,5, 50 mili. Jenisnya jenis F, kebetulan memang yang punya kan 60D ya. Nah, ini tadi ya, kegunaannya adalah untuk foto makro ya. Ini masih bagus, kondisinya juga bagus, harganya juga udah murah banget ya. Emang dulu nih waktu di luar ini beli sekitar 2 jutaan ya, dan udah murah banget lah. Ini kan awal, kalau yang baru mahal ya. Cuman ya kelemahannya ini nggak ada IS ya, image stabilizer. Itu ya, yang pertama yang Mang sarankan untuk punya, terutama orang yang seneng makro gitu ya, foto-foto serangga, detail, bunga gitu, dan lain-lain, bisa beli lensa makro. Nah, yang kedua ini adalah lensa utama untuk kebutuhan sehari-hari ya. Mang kebetulan ngambil yang lensa L1740 ya. Ini udah murah banget juga gitu. Karena ini tidak ada teknologi image stabilizer-nya. Jadi harganya murah ya. Di harga 2 jutaan lah, 2 juta, 3 juta untuk lensa ini. Nah, ini untuk kebutuhan sehari-hari, kayak untuk foto di ruangan, foto rapat gitu ya, foto-foto kegiatan wedding, atau kegiatan, pokoknya intinya yang biasanya pesertanya banyak ya, perlu view yang luas, ini Mang ngambilnya ini. Apalagi kalau pakai full frame ini, kebetulan kalau 60D nggak full frame ya, ini APS-C. Jadi kalau APS-C itu kalau pakai ini ya dikali 1,5 gitu, harusnya gambarnya itu 100%, dia jadi 80% ke crop lah gitu. Nah, ini harga bukan harga yang 17-40 mili ini F-nya itu di 4 ya, F4 nih. Jadi memang kalau pengen bokehnya lebih, ngambil di 2,8 ya misalkan, tapi harganya juga 2 kali lipat biasanya dari yang ini. Nah, ini untuk kebutuhan sehari-hari ya, foto rapat, foto kegiatan, wedding. Kalau enggak ya pokok intinya yang perlu banyak orang, view-nya luas, pakai ini, Bang ngambil ini. Nah, dan hasilnya pun lumayan bagus lah. Nanti Bang kasih lihat ya beberapa hasil jepretan menggunakan ini, baik untuk benda ataupun pemandangan ya dari lensa ini. Nah, yang terakhir adalah ini ya, lensa telenya. Ini
penting untuk dimiliki juga oleh para fotografer, terutama yang senang moto street fotografer gitu dari jalanan ya. Kalau sekarang tuh lagi rame San Mori, ya minimal belinya yang gini ya. Apalagi yang bisa sampai 300 ya. 400-an harganya juga lumayan gitu. Ini emang ngambilnya yang F4 ya. Ini udah murah banget harganya ya. Kalau pertama keluar kan 20 jutaan. Ini udah hampir seperlimanya lah harganya ya. Udah 4 juta, 3 juta juga ada yang jual seperti ini. Udah ada image stabilizernya nih. Ya, jadi untuk foto dipegang itu kalau kita gerak itu bisa diamankan biar nggak goyang pakai image stabilizer itu gitu ya. Nah ini penting untuk orang-orang yang seneng hunting tadi ya, hunting foto-foto jauh kayak untuk burung ini nembak foto burung gitu ya, yang jauh pakai ini. Terus misalkan ada tadi San Mori gitu ya, terus ada yang olahraga gitu ya, menggunakan lensa ini gitu karena zoomnya lumayan lah sampai 200 dan kalau f-nya 4 tuh lumayan lah bokehnya itu bagus ya. Nanti mungkin Mang coba kasih contoh beberapa gambar yang diambil menggunakan lensa ini gitu ya dengan menggunakan body 60D. Apalagi kalau bodinya full frame udah mantap lah gitu ya hasilnya gitu. Ini kebetulan Mang masih pakai APS-C ya yang 60D itu. Jadi si gambarnya itu ke crop gitu. Harusnya gambarnya 100%, tadi jadi sekitar 80%. Cuman zoomnya emang jadi lebih ya. Misalkan kalau 70 nih tinggal dikali 1,5 aja. Berarti jadi sekitar 100 mili hitungannya. Kalau 200 ya di sekitar 300 mili gitu. Kalau pakai APS-C ini. Kalau pakai full frame ya 200 mili benar-benar 200 gitu ya. Hasil zoomannya gitu. Itu ya mungkin beberapa lensa yang direkomendasikan terutama untuk fotografi pemula lah yang masih belajar, yang kalau budgetnya itu terbatas sehingga kalau mau beli lensa itu harus pilih-pilih kira-kira ukuran berapa nih dan untuk berbagai macam purpose ya atau kepentingan gitu ya, kebutuhannya gitu. Tadi ya kalau yang 50 mili untuk lensa untuk makro, kalau ini untuk kebutuhan sehari-hari nih yang view-nya luas gitu pemandangan dan ini pakai ini. Nah, kalau yang lensa tele ini adalah untuk sport biasanya, kalau enggak untuk street ya foto jalanan lah yang ngambil orang-orang jauh, candid gitu dan lain-lain yang pengen bokehnya bagus. Bahkan untuk prewedding juga beberapa orang menggunakan ini karena bokehnya juga bagus gitu ya. Gambarnya hasilnya bagus ya. Jadi itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan memberikan informasi. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.